Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wafa'a. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar Khulafaur Rasyidin dan masa kepemimpinannya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin sama Mas Tejo. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Mas Raja, anak semuanya. Ini semuanya masuk kan? Masuk, Alhamdulillah, Pak. masuk. Semuanya masuk. Jadi perlu absen kalau semuanya tidak masuk. Ini ya, kita akan belajar Khulafaur Rasyidin dan masa kepemimpinannya. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Belum. Oke. Ya, Khulafaur Rasyidin itu ada dua. Yang pertama menurut bahasa. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT. Ini menurut bahasa. Kemudian yang kedua, menurut istilah pengajar Khulafaur Rasyidin. Coba dibaca Mas Tejo. Menurut istilah Khulafaur Rasyidin, menurut istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin atau dalam bahasa Arab apa itu Pak? Yaitu Khulafaur Rasyidin ya. Oh iya. Atau Khalifah Ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah ia wafat. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Oke, terima kasih Mas Tejo. Nah, selanjutnya ini tugas Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau Nabi Rasulullah Muhammad itu kan tugasnya itu ada dua, tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Sedangkan tugas Khulafaur Rasyidin yakni menggantikan tugas dari Nabi Muhammad dengan tupoksinya ini sebagai kepala negara, pemerintahan dan pemimpin umat Islam. Kemudian nih, siapa aja nih Khulafaur Rasyidin ini? Coba ada yang tahu siapa Khulafaur Rasyidin ini? Ada 4. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, pintar. Ini ya, ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini untuk penjelasannya. Coba bisa dibaca Mbak Siti Azhara. Khalifah Abu Bakar Asyidi, Rasulullah SAW wafat pada 20 awal 11 Hijriah tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya. Khalifah. Para sahabat umumnya berpendapat bahwa Abu Bakar Asyidi lebih berhak atas khalifah karena Rasulullah meridhoinya dalam soal-soal agama. Salah satu dengan mengimami sholat berjamaah selama beliau sakit. Oleh karena itu mereka menghendaki agar Abu Bakar Asyidi memimpin urusan kenegaraan yakni kekhalifahan. Terima kasih Pak Zahra. Nah, selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini, ya ini beliau ini sebelumnya itu bukan murtad nih, sebelumnya bukan Islam. Nah, Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat dari Nabi Muhammad. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar telah menunjuk Umar. Jadi Abu Bakar itu sebelum meninggal dunia menunjuk Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Nah, karena 2 tahun bagi khalifah Abu Bakar itu belumlah cukup untuk menjamin stabilitas keamanan yang terkendali. Maka penunjukan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan umatnya. Ya, selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Bisa dibaca Mbak Kartika?
Utsman bin Affan. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi SAW. Meski memiliki kekayaan melimpah, tapi Utsman berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Selain itu, Khalifah Utsman ini itu ditunjuk melalui permusyawaratan karena dari Utsman ini memang nggak ditunjuk oleh Nabi, nggak ditunjuk oleh Abu Bakar atau Umar, tapi konsensus pada umat Islam saat itu. Jadi melaporkan agar Khalifah pengganti Umar ini siapa? Berarti Utsman. Nah, selanjutnya ini ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah keempat ini merupakan Ali bin Abi Thalib, keponakan dari menantu Nabi. Nah, ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, Ali bin Abi Thalib ini berumur 13 tahun. Ia menemani Nabi dalam perjuangan menegakkan Islam baik di Mekah maupun di Madinah. Dan ia diambil menantu oleh Nabi SAW dengan menikahkannya dengan Fatimah, salah seorang putri Rasulullah, dan dari sisi keturunannya Nabi SAW berkelanjutan. Ini ya. Selanjutnya untuk ini berapa lama kepemimpinannya? Yang pertama Abu Bakar itu dimulai dari 632 sampai 634. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Yang kedua Umar bin Khattab 634 sampai 644. Sama dengan berapa tahun? 10 tahun. Dan yang ketiga Utsman bin Affan 644 sampai 655. Berapa tahun? 11 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib 655 sampai 661 itu sama dengan 6 tahun. Oke, yang bahkan ya Abu Bakar 2, Umar 10, Utsman 11, Ali 6. Oke. Oke, ini ya, coba tes dulu. Abu Bakar berapa? 2. Umar 10, Utsman 11, Ali 6. Oke. Astijo. Ali bin Abi Thalib berapa tahun? 6. Oke, pintar. Jadi udah hafal ya. Abu Bakar berapa? 2. Umar 10, Utsman 11, Ali 6. Oke, ya. Dihafalkan kalau bisa. Selanjutnya kita akan games. Ini Bapak kasihkan linknya di grup, bisa dibuka artinya. Ini Mas Abid silahkan maju ke depan untuk memainkan game. Kemudian yang lain dan saya share linknya, silahkan untuk memainkan. Nah, ini gamenya itu pertanyaannya ada di bawah, kemudian nanti jawabannya itu ada di samping nanti kalian akan mencobanya. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Sudah. Sudah. Oke, silahkan ketik namanya. Dari mulai Pak. Oke, mulai 1, 2, 3. Oke. Guys, Roti. Cepat. Start ini. Pertanyaan di bawah ini, cuma ini ditulis. Nah, berapa lama? Nih. Iklan boy. Oh, nanti kita nyesuaiin gitu ya. Ah, Kan bintang. pertanyaannya ini di bawah. Coba kamu report terakhir. Yo. Nah, Mas Abid benar. Itu mana ini? Ini kan 2 tahun. Silakan biasa. Mana sejarahnya? Dikit anak-anak di bacanan. Siapa saja berapa itu kecuali ayo berapa? Wih. Tidak. Itu musuh. Abu Bakar. Ayo. Mulai kasih saya Kecepatan. bisa nih. Pertanyaan dari bawah dulu. Ayo, berangkat dari bawah. Gas. Oh iya, silakan sama boleh kita kembali. Terima kasih Pak. Jalan nanti ada waktu. Oke, udah ya. Itu tadi games dari Bapak untuk coba lagi ya, yang tahu. Ulang lagi. Ya, kita bahas, kita review. Nah, ini siapa khalifah terakhir? Ali. Ali. Oke, ya, ini ada juga mau main berarti.
untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kepemimpinan di masa Bani Umayyah ya. Untuk minggu depan insya Allah kita akan belajar itu. Untuk hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih banyak. Bila isatil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.